Serukan nama Tuhan Yesus. Amin. Suka nama Yesus, 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 maju nyalakan kuasanya. Kita
terima kasih sebentar Tuhan yang mau dengar firman Tuhan melalui hamba-Mu, melalui kami semua. Sehingga kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kami bertumbuh ke arah Kristus di dalam nama Yesus. Dari Yesus kami, hanya satu roh bekerja di tempat ini, Roh Kudus Tuhan. Dan berkati teman kami, berkati Indonesia, berkati gereja-gereja hari ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami patahkan semua jahat. Pengaruh berusaha kami tolak dalam teroris tidak boleh jamah kami. Dalam penyakit virus corona tidak boleh jamah kami. Dalam nama Yesus, kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Saudara. Tuhan Yesus baik. Kami saudaraku. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Amat baik. Teramat baik. Bagimu juga. Tapi dia lebih baik sama aja. Semua ngomong gitu. Amin. Semua kita Tuhan baik. Amin. Hari ini kita akan masuk kepada mengenai mendengar suara Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka ada kehidupan dalam hidup kita. Mari kita dengan cepat baca Yeskiel. Walaupun khotbahnya tidak akan panjang-panjang, tidak sampai 2 jam, tetapi kita tetap baca kitab lah ya. Amin. Sampai belajar, tenanglah. Tak kenal maka tak sayang. Amin. Kenal makin sayang. Amin. Pertama-tama lihat aduh capek teman, aduh. Tapi lama-lama iya ya, lama-lama senang di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sama dengan yang bernyanyi di depan itu. Awal-awalnya juga khotbahnya lama, ibadahnya lama. Sekarang menyembah makin lama, amin. Amin. Makin menikmati. Yang lain juga begitu ya. Amin. Kadang-kadang kenalan pertama gitu, tapi senang juga. Baca kita Yeskiel pasal 37. Berapa kita Yeskiel? Kalau pakai HP cepat dapat. Jadi yang manual lumayan ya. Tapi yang HP itu tetap buka. Saya tidak kayak di sini supaya kita melihat membaca. Sebelah kanan saya ayat ganjil, sebelah kiri saya ayat yang genap. Oke? Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 11 dimulai daripada kanan saya. 1, 2 ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah umat, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu berdiri dan sungguh. Amat banyak bertaburan di tempat itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?
seperti tulang-tulang berserakan. Sebetulnya Tuhan mau beritahu kepada Yeskiel, umat Israel merasa hidupnya sudah seperti itu, sudah seperti tulang-tulang. Tulang-tulang bisa buat apa? Nah, ada lagi selain jadi pupuk saja. Hidup mereka sudah nggak bisa dipakai, tidak berguna. Harapan sudah tidak mampu. Mungkin harapan sudah tidak ada. Mungkin berpikir aku tidak mampu bertahan di kota Ambarawa, Jawa. Saya tidak mampu mengerjakan kuliah, saya tidak mampu bekerja, saya tidak mampu hidup, banyak pergumulan, banyak persoalan. Orang Israel merasa seperti itu. Tapi Tuhan berkata kepada Yeskiel, diperlihatkan tulang-tulang yang sangat banyak seperti ini. Banyak tulang-tulang sudah berserakan, nggak jelas lagi kepala di mana sudah berserakan begitu. Lalu saudaraku, ketika Tuhan bertanya kepada Yeskiel, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Yeskiel berkata, engkau yang tahu Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah kepada tulang-tulang. Ketika Yeskiel bernubuat, berkata, hai tulang-tulang, hiduplah. Dengan baik, apa yang terjadi? Semua tulang-tulang ini mulai bergerak. Bayangin tulang-tulang bergerak. Itu film horor, kalau sudah menontonnya. Bergerak semua mencari posisi masing-masing. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kepala nggak ketemu dengan kepala, nanti tanduk-tandukan. Jadi kepala ketemu tulang, leher. Haleluya. Itu dia. Jadi pada posisinya masing-masing. Nah, saudaraku dengar baik. Ketika kita dengar suara Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, akan ada kehidupan pada hidup kita. Katakan amin. Akan ada pergerakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dalam hidup kita ada sesuatu yang mati menurut kita, tidak mungkin bisa bangkit saya dari situasi ini. Saya begitu terpuruk, tidak mungkin saya keluar dari situasi ini. Tapi kalau kau dengar firman Tuhan, engkau bisa bangkit, engkau bisa hidup kembali. Amin. Akan ada pergerakan. Itu sebabnya dengarkan suara Tuhan. Amin. Beberapa minggu lalu kita sudah dengarkan ketika Adam dan Hawa salah mendengar. Dia sudah menikmati Taman Eden, dia sudah menikmati keindahan di sana. Ada 4 sungai, itu tanda berkat Tuhan melimpah di Taman Eden. Ada makanan cukup di sana. Oh, tanamannya juga sangat bagus-bagus di sana. Tapi karena Adam dan Hawa salah mendengar, dia dengar satu suara yang lain. Dengar-dengar akhirnya hilang semuanya. Tapi tulang-tulang ini sudah kering. Tapi begitu mendengar suara Tuhan, dia bisa hidup kembali. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudara dengar baik, biar kita bangga memiliki Yesus. Bisakah saudara memberi sesuatu yang saudara tidak punya? Bisa saudara memberi, tapi saudara tidak punya. Bisa apa? Tidak. Yesus kita bisa menghidupkan orang mati karena memang dia adalah kebangkitan. Amin. Makanya dia bangkit dari antara orang mati. Begitu dia bertemu dengan Lazarus, sudah berapa hari dikubur? 4 hari sudah berbau. Lazarus mendengar suara Tuhan. Yesus berkata, Lazarus bangkit. Bayangin, dibuka pintu kuburnya, dia jalan dengan segala kain kafannya begini. Jalan dia, karena mereka orang serahkan di kain kafan diikat. Kalau orang Indonesia keren kalau mati, pakai jas, pakai semua. Mereka pakai kain kafan. Iya kan? Orang Indonesia keren, kalau didadari terakhir katanya kan, mantap lah dibikin orang terakhir aja. Orang itu dibayangin di kain kafannya semua. Makanya wajah Yesus bisa kita tahu seperti apa karena Yesus pun di kain kafan. Haleluya. Makanya wajahnya terlihat. Bahkan kain kafan yang asli itu pun masih ada sekarang di Roma. Makanya kita tahu wajahnya seperti apa. Amin. Saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, dia berkata pada Lazarus, bangkit. Dengarkan saudaraku, kepadamu, pribadimu, namamu, Tuhan bicara hari ini. Ketika kau dapat mendengar suara Tuhan, kau bisa bangkit dari situasi. Amin. Kau bangkit dari keterpurukan, kau bangkit dari kelemahan, kau bangkit daripada kekhawatiran. Dan kau lepaskan kekhawatiranmu, kau maju menjadi orang yang punya harapan. Ada lagi orang yang mati, namanya pemuda dari Nain. Waktu mereka sudah iring-iringan orang mati, lalu Yesus kebetulan ada di situ. Haleluya. Bersyukur kebetulan ada Yesus di situ. Amin. Ada banyak juga orang mati tidak pernah ketemu Yesus, dia tetap mati. Nah, anak muda ini ketemu Yesus di jalan.
bahasanya ya, bahasa Alkitab sehari-hari gitu ya. Nah, saudara, Yesus berkata, bangun. Pemuda itu bangun, amin saudara. Amin. Hai anak muda, kamu masih muda. Munculkan potensimu, maksimalkan potensimu, amin. Amin. Jangan masih muda sudah tidak bisa buat apa-apa, terlalu cepat mati potensinya. Anak muda harus bangkit, amin. Anak muda harus bisa berprestasi, amin. Anak muda harus bisa. Kita di kota ini survive, amin. Jangan lumpuh potensinya. Jangan mau dilumpuhkan oleh Mobile Legend. Karena Mobile Legend sampai pagi, wah keren, mau sampai jam 4, jam 5 pagi harus turun. Jangan mau dilumpuhkan oleh apapun itu sebagai dengar suara Tuhan, amin. Anak muda ini Tuhan berkata, lu masih muda, hidup. Saya berkata kepadamu, anak muda, hiduplah, amin. Hidup supaya nanti kau tua, engkau berkata, sungguh sekarang aku sudah tua, dulu aku muda, aku tahu bagaimana Tuhan menolong, amin. Tapi kalau masih muda sudah mati potensinya, nanti tua cerita apa? Cerita apa kepada anak cucu? Kasih motivasi apa? Itu sebabnya saya berkata kepadamu, kalau potensimu hari ini terkubur, mati seperti tulang-tulang itu, dengarkan firman Tuhan. Besok hidup, amin. Potensimu muncul kembali, amin. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara tahu ayatnya? Nah, kita buka dulu kerja ini, Yohanes 11. Kadang-kadang saya juga lupa ayat ini, tahu omongannya tapi ayatnya di mana, entah di mana. Ya, seringkali kita dibiar. Ada kira-kira begini, ayatnya di mana? Nah, ini kita baca ya. Yohanes 11 ayat 25. Nah, ayat yang ke-25. 1, 2, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bayangin, walaupun sudah mati, kalau percaya mendengar suara Tuhan, dia pasti hidup, amin. Dengar hari ini saya berkata kepada rohmu, namamu pribadi, hiduplah. Amin. Amin. Apalagi yang masih muda hidup, orang tua pun bisa hidup, amin. Haleluya. Jangankan saudara orang masih hidup, saudara pernah dengar enggak kisah tulang-tulang Elisa? Oh, bayangin loh. Oh, sepertinya saudara bingung gimana, pernah baca ayatnya enggak? Tulang-tulang orang mati bisa menghidupkan orang mati, bayangin. Pernah lihat kisahnya? Nah, Elisa banyak mengalami mukjizat, 2 kali lebih banyak daripada Elia. Elisa itu murid daripada Elia. Jadi waktu itu mukjizatnya kurang satu tapi dia mati. Nah, keburu 2 kali lipat daripada Elia, tapi kurang satu waktu itu dia keburu mati. Nah, 1 kali datang gerombolan perampok dari Aram waktu itu. Lalu di Israel pada masa itu ada orang mati mau dikuburin orang mati. Lalu karena datang gerombolan perampok, lalu yang menguburkan ini ketakutan, itu mayat dibuang aja. Dia gitu kabur, bayangin. Datang perampok, datang gerombolan membunuh mereka, iring-iringan pengubur mayat ini pun kabur. Jadi mayatnya dilempar, dilempar kemana? Dilempar ke kuburannya Elisa. Dilempar ke tulang-tulang Elisa. Begitu menyentuh tulang-tulang Elisa, orang mati itu pun hidup. Wah, hidup lagi. Haleluya. Saudara pernah lihat kisahnya ya? Nah, baca. Orang mati itu pun hidup lagi. Dia ada gerombolan, lari juga dia. Udah mati dia hidup, lari dia. Ah, seperti sekarang pernah lihat kisahnya. Bayangin orang mati bisa menghidupkan karena kurang satu lagi mukjizat. Saudaraku, saudara tidak akan mati sampai Tuhan menggenapkan panggilannya dalam hidupmu. Amin. Lagu dari awal sampai akhir bagus banget mengenai panggilan Tuhan. Ku mau setia sampai akhir hidupku. Memenuhi panggilanmu ya. Amin, saudaraku. Tuhan tidak akan pernah selesai dengan saudara. Tuhan akan tetap mempertahankan engkau hidup. Sampai rencananya jadi kepada saudara. Sampai rencananya jadi. Ada namanya Dennis Balfour. Dia orang Amerika, tapi dia fasih berbahasa Mandarin. Dia misionaris ke Cina. Dia minta mati, nggak mati. Udah dihajar sama orang komunis, mau ditembak, mau dia ditendangi.
wah dia dikeluarkan lagi saudaraku, pergi lagi, nggak mati-mati. Udah bayangin, susah. Satu kali dia dimasukkan ke peti mati supaya bisa masuk ke Cina. Tapi setelah sana dibuka sampai sekarang masih hidup. Udah bintang mati juga dia, nggak mati-mati. Banyak jiwa bertobat dibuat. Jadi kalau belum saat dia mati, nggak akan mati, amin. Amin. Jangan takut kematian, amin. Amin. Tapi kalau sudah saatnya mati. Dulu juga ada orang mati, betul? Betul. Iya. Lagi senang-senang happy ketawa, mati juga ada. Ada benar loh, benar loh ada. Iya, enak gak? Tapi karena happy dia lalu mati, masuk surga? Oh bukan. Nah itu kenapa dia mati itu aja. Saudara, jangan sampai mati dulu potensimu sampai maksimal seluruhnya. Coba lihat dulu, umur berapa kau saudara? Sudah apa yang kau perbuat? Bilang Tuhan kau belum maksimal Tuhan. Umur segini kau belum maksimal. Tuhan, aku mau hidup. Amin. 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 Aku mau hidup. Dengar sekali lagi saudara, Tuhan baik. Banyak kisah Tuhan bicara kepada kita. Dulu bagaimana di Aceh mau tsunami, orang Kristen dilarang nakal, semua lari ke hutan lalu datang tsunami. Beberapa bulan lalu sebelum terjadi corona, orang Cina sudah mengusir semua misionaris di sana. Misionaris dari bangsa-bangsa diusir, tidak boleh ada orang Korea, orang apa diusir semua. Jelang mereka yang usir orang Cina. Tapi beberapa bulan setelah itu datanglah corona. Selamat mereka. Amin. Saudara dengar baik, kenapa kita ada di kota ini? Mungkin kita berpikir apa ya? Mungkin karena program apa ini? Ada maksud Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ambil itu, haleluya. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau saudara di bawah kita benar kita. Amin. Ada maksud Tuhan, jadi dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Kalau kau bisa dengar suara Tuhan, engkau hidup lebih baguslah banyak dengar suara Tuhan daripada suara FB, daripada suara mobil legend, daripada suara kekasih Tuhan. Jadi lebih banyak daripada semuanya, lebih banyak dengar suara Tuhan. Amin. Buka HP-mu, buka Alkitab, amin. Buka terjemahannya. Oh ini artinya, amin. Amin. Supaya kau hidup, amin. Haleluya. Maksimal dalam hidupmu. Satu lagi, bukan satu lagi yang protoknya satu lagi. Belum masuk ke tulang-tulang ini masuk pada posisi masing-masing, amin. Amin. Jangan salah tempat, amin. Ini mau saya sampaikan kepada saudara. Wanita kata Tuhan adalah tulang rusuk. Betul ya? Wanita bukan tulang punggung. Sekarang banyak wanita tulang punggung. Ya remuk. Pada tempat yang benar. Laki-laki tulang punggung. Jangan jadi tulang rusuk. Laki-laki ya kerja keras, bikin malam jadi siang, siang jadi malam. Boleh duit ya. Kerja keras, amin. Amin. Melayani juga kerja keras, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita orang Sumatera ada budayanya mirip ya. Baik entah orang Batak, orang Nias. Jangan-jangan saya pikir jangan-jangan karena maharnya sudah mahal, dan mahar sudah mahal, merasa sudah dibeli. Jadi ya wanita aja lah ngangkat apa makanan babi, ngangkat padi gitu, laki-lakinya wah mencampur sekawah segala macam ya. Nggak boleh begitu, haleluya. Haleluya. Roh, amin. Amin. Semuanya kita milik Tuhan, amin. Amin. Wanita milik Tuhan, amin. Amin. Roh, laki-laki milik Tuhan, amin. Amin. Jadi sebabnya kerjakan bagian kita, amin. Amin. Jangan salah posisi, amin. Amin. Kalau sebagai tulang punggung kau belum maksimal ya. Jadi para laki-laki sebelum jadi bapak-bapak saudara, maksimalkan hidupmu, haleluya. Haleluya. Walaupun sudah berjeringan keringat begini, tidak apa-apa daripada keringat darah. Wah, kerja keras, amin. Amin. Melayani juga kerja keras, amin. Amin. Harus melayani pekerja, harus melayani pekerjaan Tuhan. Semua ya. Tidak apa-apa, masih muda, amin saudara. Amin. Perempuan juga terus. Ya menurut wanitanya pejuang tangguh semua, amin saudaraku. Amin. Pejuang tangguh dalam Tuhan, bukan pejuang dolar, bukan pejuang rupiah, tapi berjuang di dalam Tuhan, merubah hidup, bukan hanya hidupmu, masa depanmu, keluarga kita, amin. Amin. Daerah kita, bahkan bangsa kita, amin.
bicara yang Tuhan mau ini. Tadi Tuhan bicara kita dengar. Yang Tuhan mau, engkau yang bicara. Engkau bicara firman Tuhan. Engkau bernubuat pada dirimu. Engkau bicara pada dirimu. Nubuat di dirimu. Ucapkan firman Tuhan sampai telingamu mendengar, masuk dalam sadar, sampai rohmu mendengar. Amin. Amin. Tadi kita dengar dari Tuhan. Sekarang engkau yang baca firman Tuhan sampai rohmu mendengar. Amin. Saudaraku dengar baik. Ini tulang-tulang. Tuhan menyuruh Yeskiel bernubuat. Nubuat datanglah kehidupan. Bergerak kehidupan. Saudaraku dengar baik. Lihat dirimu, apa lagi yang kurang? Apa potensimu yang mati? Coba bernubuat di situ. Ucapkan firman Tuhan. Amin. Ucapkan firman Tuhan dalam hidupmu. Apa yang belum maksimal? Katakan dalam nama Yesus, aku hidup. Amin. Aku bisa bekerja. Aku bisa berbisnis. Aku bisa berusaha. Aku bisa melayani. Potensiku maksimal. Amin. Amin. Haleluya. Aku bisa menjadi orang yang ramah, bukan pemarah. Amin. Amin. Aku bisa mencari ringan hati, bukan ringan tangan. Ringan tangan gampang ya Pak ya. Ringan hati. Kalau hatinya ringan, beban berat pun gampang diangkat. Hatinya berat, satu kursi pun susah bergerak. Betul? Jadi berat beban itu bukan daripada beratnya beban di bobotnya, tetapi hati. Kalau hati sudah ringan, wow, berat pun bisa dikerjakan. Amin. Amin. Saudaraku, bicara kepada hatimu sekarang, bicara kepada hidupmu sekarang. Apa yang rusak? Kalau engkau sakit, bilang sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sembuh dari penyakit ini, sembuh dari penyakit ini. Ucapkan, bilang kanker, tumor kau tidak boleh tahan dalam tubuhku dalam nama Yesus. Kau penyakit darah tinggi yang keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Amin. Penyakit gula, penyakit apa lagi? Penyakit alergi dalam Yesus tidak boleh bertahan dalam tubuhku. Dalam Yesus, ucapkan semua apapun jenis penyakit, ucapkan supaya tidak menyentuh tubuhmu. Dengar, ketika rohmu mendengar, hatimu mendengar, badanmu mendengar firman Tuhan itu, maka penyakit itu pun akan lenyap. Amin. Amin. Itu sebabnya ucapkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ucapkan. Itu sebabnya mulai hari ini belajar berbicara dengan baik. Amin, saudaraku. Oke, belum jam 9, sabar. Masih ada waktu, makanya khotbahnya saya cepat-cepatin. Biasanya kan saya terlambat ini tancap aja. Tapi maksud saya, saudara mengerti khotbah saya? Amin. Walaupun cepat-cepat? Amin. Nah, saya cepatin. Haleluya. Kita keretapin kita bukan. Ya, saudara, udah biasa ya. Haleluya. Haleluya. Bicara kepada rohmu, Amin. bicara kepada tubuhmu, bicara pada masa depanmu, bicara pada pekerjaanmu, bicara pada bisnis usahamu. Ucapkan sesuatu supaya kau berhasil. Berhasil. Itu sebabnya saudaraku berhenti ucapkan kata-kata negatif, kata-kata sumut-sumut, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang berkata kau tidak mampu. Berhenti ucapkan itu. Mulai sekarang berubah. Ucapkan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya supaya saudara bisa ucapkan firman Tuhan, saudara harus baca firman Tuhan. Baca. Bagaimana saudara ucapkan firman Tuhan? Tapi tidak ada firman Tuhan di dalam hati. Susah nanti kita hanya mikir-mikir, aduh firman apa ya? Ucapkan firman Tuhan. Yang tadi aja tulang-tulang Elisa saudara nggak tahu ayatnya di mana. Benar loh, tulang-tulang Elisa bisa membangkitkan orang mati. Tapi hanya itu. Saudara boleh lihat ujung jubah Yesus. Ujung jubah Yesus menyembuhkan. Amin. Amin. Maka saudara boleh lihat bayang-bayangnya Petrus. Petrus sampai luar biasa itu. Karena nggak ada lagi sempat orang pegang. Dia pegang itu karena banyaknya orang. Dia hanya jalan saja. Bayangannya bukan tubuhnya. Menyentuh orang sakit sembuh. Amin. Bayangin, pengurapannya luar biasa sekali. Paulus dia punya sapu tangan. Sapu tangannya dilempar begitu. Orang yang kena sapu tangan itu sembuh semua. Amin. Amin. Oh, luar biasa kita di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara memiliki kuasa Tuhan itu. Amin. Amin. Kekristenan bukan hanya perkataan, tetapi adalah kuasa. Gereja harus berkuasa. Amin. Amin. Pada hari zaman ini gereja harus berkuasa. Amin. Termasuk terhadap corona ini. Karena corona sudah melumpuhkan banyak gereja. Betul ya? Tidak ada lagi gereja yang besar. Tidak ada. Sudah tutup. Paling jemaatnya disuruh berapa? Jemaatnya tadi 1.000, 2.000, 20.000. Mana berani lagi 1.000 orang mereka datang. Udah langsung berkurang. Saudara, tapi gereja tidak boleh lumpuh oleh karena itu. Amin. Amin. Kita bisa punya kelompok-kelompok sel. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, saudara, ini banyak potensi nih.
ibu batu aja yang sudah tua masih bisa pimpin kelompok sel. Amin. Amin. Masih muda, luar biasa. Tepuk tangan kembali. Apalagi ibu Kristi masih muda. Apalagi yang lebih muda. Ya, pulang kerja kan nggak ada di turbin anaknya. Nggak ada kan anak ini. Tapi masih bisa, berarti masih bisa melayani. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena nggak ada yang nunggu, jadi pulang kerja itu dulu. Bagus, potensinya kasih untuk Tuhan. Amin. Kasih untuk Tuhan. Haleluya. Anak muda, lihatlah di kota Bawah apalagi. Saudaraku, tanggal 6 dari Nia Selatan akan sampai 25 orang. Langsung di Semarang. 25 orang dari Nia Barat langsung di dekat Polsek. Saya sudah punya kontak sekretaris Dinas Tenaga Kerja Nia Barat, Ibu Ria. Sudah bilang nanti begitu mereka datang saya akan sambut, kita akan berdoa. Ya Pak, luar biasa dia. Nia Barat ada di sisi dan mereka kita bawa di sini. Yang di Semarang nanti kita serahkan kepada gereja kita di Semarang biar mereka bisa tangani. Haleluya. Nah, kali ini di Selatan nggak ada sampai sini, hanya 4 orang kemarin tujuannya. Kloter pertama, kloter kedua nanti di Semarang. Yang di Semarang kloter pertama ini langsung tanggal 6 Minggu sore. Jadi siap-siap saudara, potensi kita perbesar supaya kita produksi Kota Balai dengan kelompok-kelompok sel. Amin. Sehingga orang dengar nyanyi di sana, nyanyi di sana, nyanyi di sana. Ternyata Pak Nama mengerti kalau kita nyanyi di sana. Haleluya. Nama boleh ibadah, tapi jangan kencang-kencang nyanyinya banyak. Kali tahu ini KPS kami ini kencang-kencang nyanyi. Kalau udah nyanyi, ternyata mereka pantau. Bilang nggak apa-apa. Semua bisa jadi pemimpin. Amin. Haleluya. Masalahnya, saudaraku, masalahnya ketika gereja tidak mau mencetak pemimpin, ketika tidak ada pendeta, sudah tidak ada lagi khotbah. Nah, saudaraku misalnya tidak ada ibadah minggu, tapi saudara bisa Nia Barat berapa kelompok, Nia Selatan berapa kelompok, di mes ini, pas Rabu semua nyanyi. Ada apa yang Kota Balai kok nyanyi semua begitu? Yaitu anak Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Daripada sampai jam 3 pagi dia nongkrong ada di pinggir terminal. Aduh, dibilang jangan sampai salah tembak orang. Itu nasihatnya. Nasihatnya beliau pembelah juga bilang, karena di situ orang nanti polisi salah tembak bahaya kita. Dan orang-orang yang dia banyak di situ. Lebih bagus saudaraku, siapkan diri jadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan sambil bekerja, hamba Tuhan sambil kuliah, hamba Tuhan full juga boleh. Amin. Masih ada lowongan. Amin. Tapi harus rela hidup seperti hamba Tuhan. Kadang-kadang uang, kadang tidak ada uang, kadang kering, kadang banyak. Haleluya. Harus dia ada lagunya. Jangan dibilang wah hari ini Bapak Pendeta kami pelit. Pendetanya lagi bergumul. Wah katanya ini lagi bergumul. Harus bisa mengikuti. Amin. Monoton. Begitu. Amin saudaraku. Masih banyak lowongan. Sehingga Tuhan pun juga ada lowongan, bekerja pun juga ada lowongan. Amin. Jadi saudara ucapkan firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, ucapkan firman Tuhan. Mulai sekarang. Ganti ayat, ganti ucapan kita. Jangan lagi coba banyak apalagi kebun binatang keluar sudahlah. Selesai itu. Amin. Masa masih pelihara zaman sekarang? Masih pelihara kebun binatang? Aduh, di dalam hati maksudnya. Biarlah itu di tempatnya di kebun binatang sana itu tempatnya. Amin. Jangan ternakkan di hati. Amin. Nanti kalau dia beternak, dia beranak, nanti anaknya bisa langsung 10 beranak banyak. Nanti saudara tiap hari ngomong gitu terus. Wes lah. Bantai semua itu. Amin. Persungutan juga bantai, iri hati, kekerasan. Semua lalu dari hati kita. Biar kita memfokus itu Tuhan. Ketika kita ucapkan firman Tuhan ada 3 hal yang terjadi. 3 hal. Masih 3, belum nomor 1 bukannya. Berarti masih lama. 3 ini kita cepatkan. Tidak apa-apa, 1 detik kan selesai. 1, ketika kita ucapkan firman Tuhan, mukjizat terjadi. Pak Petrus dan Yohanes ketika melihat orang lumpuh, dia datang ke bait Allah. Bayangin orang lumpuh itu datang ke bait Allah. Kira-kira Yesus pernah nggak ke bait Allah itu? Pernah, dulu, belum pernah. Tetapi nggak ketemu sama dia. Tapi kali ini dia pernah ketemu. Orang lumpuh ini ketemu sama Petrus dan Yohanes. Yohanes dan orang lumpuh ini berpikir supaya Yohanes memberikan sedekah. Petrus dan
Kami tidak ada emas dan perak. Hamba Tuhan boleh tidak punya uang, amin. Tetapi bisa mendoakan orang jadi punya uang, amin. Kita bilang, 100.000 keluar, bukan begitu. Tapi kami berdoa supaya saudara diberkati, amin. Lalu Petrus berkata, apa yang ada padamu, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, pagi dan berjalanlah. Orang itu pun pagi dan berjalan. Kisah para rasul berapa itu saudara? Lihat ayatnya. Lalu satu kali juga Paulus berkhotbah. Ini saya cepat-cepat benar ini. Paulus berkhotbah. Dia lebih lama dari saya berkhotbah. Panjang dia sampai larut malam dia berkhotbah. Yang mendengarnya sampai ternyata zaman dulu rumah ada sampai lantai 3. Nah, ada orang muda di sana. Orang muda, tidak dikatakan pula orang tua. Tak kenapa itu. Orang muda, tapi masalahnya begini. Orang muda ini ngantuk. Lagi dengar Paulus berkhotbah. Saking lamanya baca ya, saking lamanya Paulus berkhotbah. Dia ngantuk. Bayangin, ngantuk dari lantai 3 jatuh. Blok, mati. Bayangin. Belum pernah baca ayatnya tuh. Tuhan sekali. Tuhan memberi mereka. Bacalah semua ayat. Dia mati. Orang bilang udah mati. Ini bagaimana? Celaka. Posisi ibadah mati. Aduh. Bilang bahaya. Paulus. Udah aku bilang Paulus kata penatua. Jangan lama-lama khotbah. Paulus bilang tenang dulu. Yang didekatinya orang muda itu. Dipegangnya begini. Hei, jangan mati. Kalau saya khotbah mati pulang hidup. Orang itu hidup, amin. Baca dong kisahnya, hidup disuruh pulang, amin. Nah, saudaraku, ya seru kita pindah. Makanya saudara karena pernah baca, sebetulnya Alkitab itu seru, saudara. Hidup dibawa pulang, hidup, saudara. Pernah nggak saudara dengar juga kisahnya? Bukan hamba hanya Paulus, tapi umat Tuhan, jemaat Tuhan membangkitkan orang mati. Bukan rasul-rasul. Satu kali Paulus ini di mana-mana khotbah. Kalau saudara lihat YouTube di Amerika, di Inggris, di Kanada, saudara lihat YouTube mereka khotbah itu di jalan-jalan raya mereka khotbah. Oh begini. Ya, di sana lihat mereka khotbah di jalan-jalan raya, di depan-depan di depan toko di mana mereka khotbah. Nah, Paulus juga itu khotbah. Lalu saking jengkelnya orang Yahudi, Yesus terus, nggak ada nama lain kah begitu? Lalu Yesus, setiap mau muncul nama dia pilih Yesus. Wah, kamu nggak pilih, setiap didatangi, ayo kita berdoa dulu. Wah, setiap didatangi pacarnya, buka Alkitab. Wah, dikit Yesus, kira-kira begitu kan? Saudara, nggak apa-apa, amin. Video call, saya, ayo kita baca Alkitab. Udah berubah ya, udah ngeren ya, mungkin gitu ya. Tapi harus mau, amin. Dikit Yesus. Nah, itu Paulus begitu. Lalu dia dilempari batu. Bayangin dilempari batu, dirajam sampai mati. Saudara dengar baik. Paulus dilempari batu sampai mati. Bukan 1-2 kali. Sudah ditimbul sama batu itu. Lalu sampai puas orang itu. Kalau orang marah kan, sebelum orangnya mati rasanya udah puas itu ya. Makanya jangan kesetangan ya. Orang yang setan begitu sudah mati itu dipotong-potong kayak gitu. Itu udah banyak setannya. Hati-hati jangan kesetan. Amin saudara. Ini orang sudah dilempari batu mati. Setelah mati puas orang itu pergi. Lalu datang anak-anak tua, ayo pegangan tangan. Bergandengan tangan. Gitu berdoa. Gitu berdoa mereka. Baca ayatnya. Paulus hidup lagi. Gitu dia. Hidup lagi Paulus. Habis itu masuk lagi ke kota. Siapa yang menghubungi saya tadi? Apa lagi dia? Baca ayatnya, saudara, aku nggak pernah baca ya. Hidup lagi, lalu masuk lagi ke kota. Dia khotbah lagi. Saudara baru kena paku misalnya. Wah, sudah susah itu ke gereja. Sudah susah kunjungan. Apalagi dirajam sama orang dengan kata-kata. Kau begini. Oh, langsung gitu ya. Paulus dihajar sampai mati. Didoain anak-anak Tuhan. Makanya saudara, anak Tuhan selalu berdoa bagi hamba Tuhan. Katakan amin. Saudara sering berdoa saya. Amin. Amin. Doakanlah. Doakan Pak Kepala Tunggal berkati dia Tuhan. Amin. Terus setiap apa? Doakan amin. Supaya hidup, supaya bisa mendoakan saudara. Paulus juga mengalami mukjizat Tuhan ketika didoakan sama Tuhan. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Bukan sedikit lagi. Oke. Nah, sebentar. Dikatakan kalau kita ucapkan firman Tuhan, kita tidak akan takut aniaya bahkan kematian. Amin. Lihat Paulus, murid-murid rasul-rasul, mereka imam-imam sudah berkata pada rasul-rasul, jangan bicara nama Yesus ya, nama lain
dihajar pun mereka tetap berdoa. Amin, saudaraku. Dianiaya pun mereka tetap berdoa. Lalu yang paling terakhir itu namanya Stefanus. Dengar baik, orang yang martir diberikan Tuhan kekuatan melewati masa sulit. Orang martir itu saudaraku. Stefanus yang paling pertama kali martir. Stefanus. Lalu setelah dia berkhotbah, orang-orang itu marah sekali. Lalu dia dengan penuh kudus bicara firman Tuhan. Dia dilempari batu sampai mati. Terakhir nafasnya Stefanus berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Itulah kita, amin, saudaraku. Jangan dibilang hajar, mati aja. Udah sekali pun, nggak bilang sekali pun Tuhan mati lah. Dia ampun, dia Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan. Coba kalau dia tahu, aduh, haleluya. Belajar mengampuni saudaraku. Amin. Ucapkan firman Tuhan. Ada satu hamba Tuhan sekarang boleh lihat di YouTube, karena zaman sekarang kan nggak ada yang bisa ditutupi. Apapun udah bisa. Ada bisa lihat di YouTube. Ada seorang hamba Tuhan. Waktu itu masih sekolah teologi. Sustete dulu. Saudara udah akhir pokoknya. Tahun 90-an. 98, 90 berapa itu atau sebelum mungkin huruf lahir. Sebelum dari reformasi. STT Doulos dibakar. Diserang sama orang. Ada salah satu lari, dia nggak tahu tadinya kemana, akhirnya ketemu. Dia dipukul, dihajar pakai balok, lalu diiris lehernya sampai putus. Tulang lehernya putus. Udah putus begitu, dicampakkan lagi, dilempar lagi, dihajar. Ada YouTube sudah boleh lihat. Lalu setelah lama dia bertemu Tuhan di alam roh. Setelah dia mengalami itu, dihajar, dia sudah tidak ada dendam. Dia lihatin aja orang yang mukuli dia. Padahal sudah babak belum semua, karena mereka sudah anggap mati, dibiarin di kot. Jam 3 pagi ada orang melihat, ada orang ini anak mahasiswa ini dibawa ke rumah sakit. Tengok, dibawa. Lalu karena udah putus tulang lehernya, udah putus, dijarumin aja. Dia bilang jadi kayak jarum bunyi aja. Lalu hidup. Loh, kok hidup? Wah, kalau ternyata jarum hidup. Setelah 3 hari mati. Lalu dibuat surat kematian. Habis itu dia mengalami Tuhan, hidup kembali. Semua tulang lehernya pulih. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Jadi bukan bohongan. Orangnya sampai sekarang hidup. Batang lehernya, tulang lehernya udah putus diiris sama pasukan jahat itu. Tapi begitu dia putus, dia ucapkan firman Tuhan. Aniaya kematian tidak menakutkan kepada dia. Amin. Aniaya bagi orang Kristen tidak menakutkan. Percaya. Tidak menakutkan bagi orang Kristen. Itu sebabnya perlu hati kita dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir kita akan berdoa. Tuhan akan bangkitkan kita menjadi pasukan Kristus. Kalau kita ucapkan firman Tuhan, kita menjadi pasukan Kristus. Seperti kita J-Skill tadi. Amin. J-Skill tadi. Saudara, kita akan jatuh jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan jatuh mudah-mudi di kota Bawel kepada Yesus. Amin. Kita berdoa, haleluya saudara. Siapa saudara? Pak orang pemuda dia udah berikan kantin di saudara. Biarlah engkau dipakai Tuhan, amin. Potensi dipakai Tuhan, amin. Kalau disuruh bicara semua pasti bisa bicara, betul? Enggak ada itu diam itu, pasti apa nanti pasti bicara berjanji pasti bisa. Cuma tinggal diganti, bicara firman Tuhan itu aja, amin. Berdoa itu aja, tinggal diganti aja. Bicara firman Tuhan, melayani pokok ini. Ketua diaspora juga ada di sini. Haleluya. Dia bisa bawa ini, bikin kelompok, doakan semua, amin. Itu lihat dengan firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan semua. Jadi kita menjadi gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh keadaan. Amin, saudaraku. Jadi dengarkan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, di mana yang kita baca? Yudas 1:23 ayat. Yudas 1:23 kita akan berdoa. Yudas. Yudas yang mana? Dia mati bunuh diri. Yudas saudaranya Yesus. Puji Tuhan karena dia sudah dengar. Ada saya juga dulu. Ada teman saya sudah sekolah teologi. Dia tanya saya, Yudas ini yang mana ini? Saya bilang, 8-12 tidak tahu, kamu nggak tahu ini siapa. Yudas ada beberapa saudara. Ananias sudah beberapa, ada Ananias yang mati, betul? Ada juga Ananias yang mendoakan Yesus, yang mendoakan Paulus. Jadi saudara harus baca. Yudas 1 ayat 13. Yudas 1 ayat 23. Yudas ya. Amin. Saudara Yesus.
Amin. Amin. Ketemu amin. 1, 2, ya. Selamatkanlah mereka dengan cara merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasih dan serta keagungan kepada orang-orang hebat, dan bicaralah mereka yang suka Amin. Merampas dari api bagaimana caranya? Namanya merampas mana? Sinilah aku ambil dompetmu gitu. Ada orang mau ke rumahnya kebakaran. Sini dong, begitu caranya. Saudara ambil, gitu ya. Nah, betul ya. Ambil, mau atau tidak mau, ambil tangannya seret. Penting selamat dari api, betul? Betul ya. Ada ini bayangin dari api, lalu masih duduk-duduk di sini. Api, enggak apa-apa gitu. Terus dia ngapain? Dia nggak mau gitu. Langsung deret. Suka atau tidak suka, marah pun dia nggak apa-apa. Penting keret aja dulu, selamatkan dulu. Nanti di luar, iya. Kalau nggak diselamatkan aku bisa mati ya. Saudara melayani jiwa juga begitu, amin. Disuruh ayo ke gereja, belum mau masih ada alasan. Ya sudah, belum dipanggil Tuhan begitu. Nggak tungguin, aku tunggu ya. Itu namanya memaksa. Nggak apa setengah memaksa. Untuk yang baik, haleluya. Daripada setan memaksa untuk berbuat jahat. Minggu depan datang, aku tungguin. Gitu caranya. Kau dari mana bro? Udah sampai bro? Apa belum? Ayo enggak, jemput lagi. Tungguin, belum mandi. Tungguin. Gitu caranya, amin. Terus kalau memaksa ya, enggak apa-apa lah. Untuk menyelamatkan. Jangan tunggu. Dia belum mau. Buka Tuhan hatinya. Tuhan sudah buka hatinya. Kau disuruh ambil tangannya, keret dia, amin. Nanti setelah sadar, iya ya. Kenapa dari dulu aku gak kenal Tuhan? Ya kan jadi begitu. Padahal waktu kita ajak gak mau. Padahal setelah nanti ketemu Tuhan, iya ya. Aku kenal Tuhan juga dari dulu ya. Jadi apapun ya saudaraku, lakukan sesuatu. Walaupun menurut mereka setengah memaksa, setengah memaksa orang pokok. Haleluya. Orang pokok. Memang itu hak yang bagus. Terkecuali saudara paksa dia berbuat salah, tapi paksa datang ibadah, datang melayani, itu bagus. Amin saudaraku. Mari bangkit berdiri. Cepat ya, puji Tuhan. Ada yang didoakan lagi saya Tuhan. Ada yang baru datang ya kan. Yang jelas sebelum jam 10 serampung ya. Online-nya jam 10. Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai. Absen aja dulu. Saudara, biar roh Tuhan menguasai kita, saudara. Roh yang hidup penuh. Jiwa
ibu saya berdoa. Apa yang saya ucapkan, saudara ucapkan kembali dengan bersuara. Tuhan Yesus yang cinta saya. Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Banyak dosa saya, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, ditambah dengan dosa turunan. Oleh karena dosa inilah pikiran saya melayang-layang, hidup saya keberatan, doa saya melayang-layang. Tuhan Yesus, pada saat ini saya bawa hidup saya pada salib Yesus. Ampuni semua dosa saya dengan darah-Mu yang sudah tertumpah di kayu salib di Golgota. Tuhan Yesus, masuklah Kau ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Saya percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, telah turun ke dunia, disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagiku. Tuhan Yesus, tuliskan namaku dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Selamatkan saya Tuhan. Mulai saat ini saya berjanji meninggalkan dosa, meninggalkan kebencian Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai saat ini saya berjanji mengikut Yesus sepanjang hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya sudah selamat, saya sudah lahir baru, surga jadi milik saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saudara yang di depan masih dalam sikap berdoa. Para pelayan hanya mereka kalau perlu didoakan. Semua yang di belakang juga sudah arahkan saudara ke depan, berkati mereka. Kali ini yang di depan juga aku berdoa bagimu supaya engkau mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan.
sambutan, bincang bersyukur kita. Tapi yang terbaik apa saudaraku? Oke, main bersama nanti Bu Marco, doa bersemangat Bapak Daniel. Mari kita berikan bersemangat kita. Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih kepada atas firman saat ini. Bapak, biarlah kami Tuhan memperkatakan firman dalam hidup kami, menyemangati hidup kami, supaya kami dengan sungguh potensi kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sampai masa hidup kami. Dan Tuhan yang mudah-mudahan dapat ini Bapak, Kau pakai yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus perkataan firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Karena Bapak, hamba-Mu kami penuh dengan otoritas Kristus, penuh dengan kedaulatan Roh Kudus, dengan luar biasa jasa Tuhan, supaya Tuhan hamba mengepangkan luar biasa untuk menyatakan isi hati-Mu Bapa, supaya Tuhan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah gereja yang sedang Bapa. Maka itu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, semua kami di sini, orang tua, anak muda, anak-anak, semua Kau pakai yang luar biasa. Dan semua kami Tuhan yang mengerti, dalam kami memperkatakan firman di dalam hidup kami, supaya kami dapat menyemangati hidup kami Tuhan, kembali hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh karena Tuhan Yesus luar biasa berfirman bagi kami. Oleh karena itu hati kami bersyukur untuk memberi kepada-Mu Bapa, supaya ada kekuatan fondasi dalam gereja untuk memberikan firman. Karena itu Tuhan, kami semua Tuhan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian betapa hati. Betapa hatiku
Kau sudah memberkati ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Segala kemuliaan hormat pujian bagi namamu. Sepanjang minggu ini perlindunganmu teguh atas umatmu. Kemanapun kami berjalan, Engkau menyertai kami. Engkau berjalan di depan kami, memberikan kami kemenangan. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar nanti umatmu pulang. Tiba-tiba selama sukacita yang hari ini kuliah berkati. Yang untuk persiapan pekerjaan pada besok hari juga Kau tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan nanti kami menikmati makanan minuman bersama-sama. Kuduskan, sucikan dan darahmu. Jadi kuasa pada tubuh kami untuk mulai bagi namamu. Berkati tangan-tangan yang berkorban mengerjakannya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala kerjaan setan, sakit, penyakit, kelemahan, penjuru berkat firman Tuhan dalam campak kami, kegagalan dalam campak kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Bapa, terima kasih.